38. Seminggu telah berlalu sejak Ariana dan Mario makan bersama waktu itu. Ariana beraktivitas seperti biasanya, hanya sekarang dia tidak memiliki asisten. Belum ada niatan untuk merekrut asisten baru, karena kalau dipikir-pikir sebenarnya ia bisa melakukan semuanya tanpa asisten. Gosipnya dengan Adrian juga mulai padam seiring berjalannya waktu. Setiap harinya Wina selalu menemaninya ke lokasi syuting, setidaknya manajernya itu lebih berguna sekarang, jadi dia tidak perlu membayar asisten lagi. Wina juga tidak banyak protes mungkin karena merasa bersalah atas kejadian Adrian waktu itu, meski sebenarnya Ariana tidak terlalu memikirkan itu. Baguslah kalau gitu, jadi nyadarkan dia, nggak nurut sih sama gue. Tahu rasa deh gue kerjain sekarang. Malam ini Ariana sedang bersantai di balkon apartemennya, sebenarnya gadis itu jarang melakukan ini. Tapi melakukan hal baru tidak ada salahnya kan. Ditemani secangkir hot chocolate sambil membaca ulang kontrak kerja yang belum ia tanda tangani. Menikmati sepoi angin malam yang menenangkan pikiran. Sepertinya Ariana akan lebih sering melakukan ini ke depannya jika ada waktu luang. Suasana hening seperti inilah yang membuat Ariana lebih suka malam daripada siang hari, karena siang hari itu bising, panas karena cuaca dan gunjingan sekitarnya. Ariana selalu bersikap dingin di balik layar karena ia tahu, banyak orang yang hanya ingin mendekatinya untuk kepentingan tertentu. Hidupnya sudah rumit, jadi Ariana tidak mau menambah rumit hidupnya dengan terlibat dengan penjilat seperti mereka. Untuk apa memiliki banyak teman yang hanya menginginkan keuntungan darimu? Tidak ada gunanya, bukan? Ariana lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan orang-orang yang tidak tulus padanya. Saat melihat balkon sebelah, Ariana memicingkan matanya ketika melihat seorang pria yang sedang berdiri membelakanginya di dalam ruangan yang ia yakini adalah sebuah kamar. Dalam keremangan malam, ia merasa mengenali sosok itu, mungkin hanya mirip saja pikirnya. Ariana kembali melanjutkan kegiatan membacanya, tapi ia tak bisa fokus karena masih penasaran dengan orang yang tadi ia lihat. Seingatnya orang yang menempati apartemen sebelah adalah seorang mahasiswi. Namanya Tania, mereka pernah beberapa kali berpapasan. Apa mungkin laki-laki itu adalah kerabatnya? Atau Tania sudah pindah? Ariana kembali menoleh ke arah balkon sebelah, lebih tepatnya ke jendela yang tidak tertutup gorden itu. Kebetulan laki-laki itu juga sedang melihat ke samping jadi wajahnya setengah terlihat. Ariana terkejut saat melihatnya. Adrian, gumamnya. Gadis itu kembali menoleh untuk memastikan dan sepertinya dirinya memang tidak salah lihat. Itu memang Adrian. Ariana langsung masuk ke kamarnya karena takut ketahuan mengintip. Kenapa itu manusia ada di mana-mana sih? Apa mungkin dia kenal sama Tania? Gue emang udah lama sih nggak ketemu sama Tania. Bodoh amatlah. Mau dia siapanya Tania juga bukan urusan gue. Karena melihat Adrian tadi, Ariana jadi malas bersantai di balkon lagi. Gadis itu menyimpan berkas kontrak dan cangkir yang tadi ia bawa. Daripada gue mikirin dia, mending gue tidur. Keesokan harinya, Ariana bangun pagi-pagi sekali. Gadis itu mengendap-endap menuju balkon, penasaran tapi takut ketahuan, malah jadi seperti maling begini. Tapi ya sudahlah daripada gagal iya kan. Tapi belum tentu berhasil juga sih. Gorden yang setengah terbuka lumayan memudahkan aksi gilanya ini. Adrian sedang menggosok kepalanya dengan handuk, pria itu tidak menyadari kalau ada orang yang sedang mengintip dirinya. Saat Ariana hendak berbalik, seseorang menepuk bahunya. Gadis itu tersentak, untung saja ia tidak sampai berteriak. Ternyata Wina yang menepuk bahunya. Lo ngapain di sini? Ariana langsung membekap mulut Wina yang akan bertanya apa yang ia lakukan. Diem lo, Wina langsung mengangguk. Ariana menyeretnya ke dalam kamar. Ariana langsung melepaskan bekapannya, setelah merasa semuanya aman. Wina langsung menghirup oksigen banyak-banyak setelah bekapan itu terlepas. Ariana memutar bola matanya malas melihat tingkah Wina Yabek berlebihan itu. Halah, lebay amat, gerutu Ariana dalam hati. Ngapain sih lo di sana? Pakai nutup-nutup mulut gue segala lagi. Kalau gue kehabisan napas gimana coba? Emang lo mau ngasih napas buatan? Omel Wina. Ariana berdecak. Ogah banget. Lagian lo nggak bakal mati cuma gara-gara gue bekap. Lebay. Wina mendengus. Ngapain lo tadi ngendap-ngendap gitu? Mau maling lo? Atau jangan-jangan mau ngintip ya? Bukannya yang nempatin flat sebelah lo itu cewek ya? Wah nggak bener nih.
Ucap Wina dengan wajah horor sambil geleng-geleng kepala. Enak aja, gue nggak ngintip kali. Gue cuma penasaran aja, tadi malam gue lihat Adrian flat sebelah, makanya gue pengen ngebuktiin lagi. Gue yang salah lihat atau itu emang dia? Wina mengernyit bingung, dia nggak salah dengar, kan? Adrian, lo halu. Wina menjentikan jarinya di depan wajah Ariana. Jangan-jangan lo lagi kangen sama dia, iya? Hayo ngaku. Ariana menepis tangan Wina yang sedang menunjuk-nunjuk wajahnya. Nggak mungkin lah gue kayak gitu. Ya kali, beneran? Semalam gue lihat Adrian di sebelah, gue juga sebenarnya kaget. Tapi mungkin aja dia kenal sama cewek yang nempatin flat sebelah. Wina manggut-manggut. Ya siapa tahu aja, karena lo kangen dia gitu jadi dimana-mana kayak lihat dia, hahaha. Wina langsung menghentikan tawanya saat Ariana memelototinya. Wina cengengesan. Iya maaf. Terus, tadi lo lihat dia lagi? Tanyanya penasaran. Ariana bersedekap dada. Mana ada gue kangen dia. Tadi gue emang lihat dia terus lo datang ngagetin gue. Untung aja gue nggak teriak. Kalau nggak bisa-bisa ketahuan, kesalnya. Wina kembali tertawa. Ya mana gue tahu kalau lo lagi ngintipin Cogan, gurau Wina. Gue nggak ngintip dia ya. Elak Ariana. Wina mengangguk pura-pura percaya. Iya deh terserah. Pokoknya malam ini gue nginep di sini. Gue juga mau ngebuktiin omongan lo. Katanya semangat. Ariana berdecih. Giliran ada maunya aja lo nginep di sini. Mau apa sih? Gue kan cuma penasaran, lo beneran lihat dia atau lagi ngebayangin dia doang. Ariana mencebik. Gue nggak halu. Wina mengangguk. Iya, mending sekarang lo mandi, terus siap-siap. Wina mendorong Ariana ke toilet di kamar itu, tak lupa gadis itu juga menyerahkan handuk Ariana pada pemiliknya. Ish, gak usah dorong-dorong gue. Gue bisa jalan sendiri, sentak Ariana. Iya, buruan sana mandi, biar makin cantik lo. Jadi, Adrian gak bakal pindah ke lain hati. Kenapa aja bawa-bawa Adrian sih? Udah, buruan mandi lo. Gue udah bawain sarapan, kalau lo lama semuanya gue abisin. Dasar rakus. Biarin. Bersambung. 39. Seperti rencana tadi pagi, malam ini Wina menginap di apartemen Ariana. Bukan hanya kakaknya saja, adiknya juga ikut menginap di sini. Sebenarnya kalau bukan karena sang kakak yang memaksa untuk ikut, Robby lebih memilih untuk tidur sendirian di apartemen kakaknya. Buat apa juga dia ikutan ngepoin tetangga sebelah Ariana yang katanya si Adrian itu. Terus memang benar itu Adrian mereka mau apa? Dilabrak? Kan gak mungkin juga. Biarin aja kalau emang itu Adrian. Kepo amat. Robby berdiri sambil garuk-garuk kepala di belakang kakaknya. Kak, aku pulang aja. Ya, tanya Robby pada kakaknya yang sedang mindik-mindik di balkon itu. Wina berhenti berjalan. Ses, jangan berisik lo entar ketahuan. Lo ngapain kek? Jangan gangguin misi gue pokoknya. Balas Wina bisik-bisik. Gadis itu kembali melanjutkan aksi gilanya setelah mengatakan itu. Robby mencibir pelan lalu berbalik dan menghampiri Ariana yang sedang menonton TV. Ariana yang notabene-nya pemilik tempat dan yang berurusan langsung dengan Adrian saja sedang santai di sini. Kenapa kakaknya yang malah kepo? Melihat wajah cemberut Robby, Ariana langsung terbahak. Sepet banget muka lo, kayak jemuran belum disetrika, ejeknya. Robby menghempaskan tubuhnya di samping Ariana. Sebenarnya yang bikin kalian penasaran sama tetangga sebelah itu apa sih, Kak? Gerutu Robby. Ariana mengedikan bahunya. Yang kepo itu kakak lo, gue mah enggak. Lagian ngapain sih lo sendirian di apartemen? Mending di sini aja rame-rame, ya kan? Gak usah buru-buru pulang gitu, anggap aja rumah sendiri. Gak usah sungkan sama gue, kakak lo sering gak tahu diri. Robby tertawa pelan. Kakaknya dan kakak sepupunya ini memang jarang sekali akur, tapi Robby tahu keduanya saling menyayangi. Ya emang, tapi ngintip-ngintip gitu nggak takut ketahuan, Kak. Malu lo kalau ketahuan. Justru, ngintip itu biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan itu namanya lihat bukan ngintip. Kalau gue cuma pengen memastikan aja, udah gitu ya udah. Gue nggak bakal kepo lagi, lagian nggak ada urusannya juga sama gue. Robby mengangguk mengerti. Kak Adrian beneran pemilik perusahaan ternama itu ya? Tanya Robby. Ariana mengangguk. Ya seperti yang lo tahu. Robby bertanya lagi.
Tapi kenapa dia mau jadi asisten Kak Arin? Dia kan pasti sibuk sama urusan perusahaannya sendiri. Ariana menghela napas pelan. Gue juga gak tahu apa alasan dia ngelakuin itu. Tapi udahlah, biarin aja, udah lewat juga. Wina yang baru saja bergabung langsung berucap heboh sambil duduk nyempil di antara Robby dan Ariana. Ini manusia satu nggak nyadar body banget ya. Wina meneguncang-guncang bahu Ariana. Bener loh, gue tadi lihat dia di sebelah. Berarti selama ini dia beneran nguntit lo dong. Tebaknya, Ariana mendengus. Ya belum tentulah, siapa tahu aja emang dia kenal sama yang punya flat itu. Kita nggak boleh asal nuduh kayak gitu. Fitnah namanya. Ariana tidak mau dibilang GR karena menganggap keberadaan Adrian itu untuk menguntitnya. Tunggu, kalau selama ini lo nggak pernah lihat dia di sebelah, kenapa tiba-tiba sekarang dia tinggal di sana? Terus lo bilang kalau lo udah lama nggak ketemu Tania, kan? Mungkin aja dia emang sengaja nempatin flat sebelah. Kata Wina menggebu-gebu. Ariana berdecak. Terus mau ngapain kalau emang sekarang dia yang nempatin flat sebelah? Mau lo labrak? Buat apa juga nggak ada untungnya, lagian suka-suka dialah mau tinggal di mana. Udahlah, mending sekarang kita tidur, besok gue syuting pagi, Robby juga mau sekolah. Setelah mengatakan itu Ariana langsung berdiri dan memasuki kamarnya. Wina dan Robby saling pandang beberapa saat. Akhir-akhir ini, pembahasan mengenai Adrian selalu mempengaruhi mood Ariana. Pagi ini Adrian dibuat terkejut saat tanpa sengaja ia berpapasan dengan Ariana saat keluar dari apartemennya. Berharap Ariana tidak melihatnya, Adrian langsung menunduk dan berniat langsung pergi dari sana. Tapi sayang semuanya terlambat. Ariana mendengus melihat tingkah Adrian yang ingin kabur darinya. Cuy, nggak bakal bisa, udah ketahuan, abis lihat setan lo. Tegang amat, kata Ariana datar. Gadis itu berdiri di hadapan Adrian. Mau nanya kenapa gue nggak kaget lihat lo di sini? Sindirnya. Adrian tersenyum canggung. Lo udah tahu? Tanya Adrian ragu-ragu. Kenapa semua rencananya harus runyam begini? Untuk urusan kemarin saja dirinya belum menjelaskan apapun pada Ariana. Ditambah sekarang seperti ini, bisa-bisa Ariana semakin membencinya. Ariana menaikkan sebelah alisnya. Menurut lo, sejak kapan lo tinggal di sini? Nggak usah bohong lagi, sentaknya. Ariana sudah muak dengan semua kebohongan yang Adrian lakukan padanya. 6 bulan yang lalu, jawab Adrian. Ariana tertawa sinis sembari bertepuk tangan. Berarti sebelum lo jadi asisten gue, pantas aja lo bisa datang pagi-pagi buta ke tempat gue. Oh iya, gue belum sapa tetangga baru gue. Selamat pagi, tetangga, sindirnya. Adrian berdiri gelisah di tempatnya. Nah, ada waktu sebentar. Gue mau jelasin semuanya. Ariana mendengus. Lo tahu kan kalau gue sibuk? Atau mungkin emang udah lupa? Jam makan siang hari ini atau enggak sama sekali. Setelah mengatakan itu Ariana langsung meninggalkan Adrian. Seseorang menumbruk bahu Adrian dari belakang. Lo bener-bener penguntit sejati ya. Cibir seseorang yang tak lain adalah Wina. Gadis itu hendak menyusul sepupunya yang sudah keluar lebih dulu, tapi terhenti saat melihat Ariana sedang berbicara dengan Adrian. Cekak, Wina tak habis pikir dengan semua kegilaan yang telah Adrian lakukan. Wina sudah merasa dirinya anti-mainstream karena yang mengatakannya termasuk Ariana, tapi kelakuan Adrian ini benar-benar di luar nalar. Hebat, mari kita beri standing applause. Adrian yang sedang mengamati Ariana langsung terlonjak saat Wina berbicara sambil menumbruk bahunya. Wina mengangkat sebelah tangannya. Gak usah dijawab, gue udah tahu. Yang bikin gue kecewa adalah kenapa lo lebih milih cara kayak gini. Kenapa lo nggak deketin dia secara langsung? Adrian menggeleng. Lo nggak ngerti, Win. Gue udah pakai cara itu tapi nggak berhasil, balas Adrian lesu. Wina mengernyit. Pernah pakai cara itu? Maksud deketin Ariana secara langsung? Kapan? Perasaan gue ngintilin itu anak dari dulu nggak pernah ketemu sama Adrian. Maksud lo apa? Adrian tersenyum tipis. Lo bakal tahu nanti. Gue duluan ya, pamitnya. Sok misterius banget sih. Nyesel gue rekrut lo jadi asisten Ariana. Teriak Wina pada sosok Adrian yang mulai menjauh. Ngapain juga gue mikirin dia? Mending gue susul Ariana, bisa ngamuk tuh anak kalau gue kelamaan. Bersambung, 40. Flashback 7 tahun yang lalu.
Suasana perpustakaan SMA Cendana hening seperti biasanya, apalagi saat jam istirahat seperti ini, siswa-siswa lebih memilih mengisi perut daripada menghampiri perpustakaan. Kalaupun ada yang kemari mungkin terpaksa karena tugas atau ingin numpang tidur siang. Tapi berbeda dengan Ariana, cewek populer itu lebih sering mengisi waktu istirahatnya di perpustakaan. Teman-temannya sampai heran, apa yang disukai cewek cantik itu dari ruangan penuh buku yang cenderung membosankan. Gue kan suka sastra, jadi mau kemana lagi kalau bukan ke perpus. Lagian di perpus itu adem tahu, kan ada AC-nya, kelakar cewek itu. Cewek itu hampir setiap hari menghampiri perpustakaan untuk membaca buku sastra, baik fiksi maupun non-fiksi. Bercita-cita ingin menjadi aktris membuatnya semakin semangat memasuki dunia sastra yang sangat berhubungan dengan seni itu. Kadang-kadang Ariana akan menyeret Wina, sepupunya untuk menemaninya di sini. Tapi hari ini cewek itu datang sendiri ke perpustakaan, karena Wina sedang tidak enak badan. Ariana menelusuri rak-rak yang berjajar di pojok perpustakaan. Setelah menemukan buku yang ia inginkan, Ariana mengedarkan pandangannya mencari tempat yang nyaman untuk mengulik isi buku itu. Matanya terhenti saat melihat seseorang yang duduk di pojokan. Ia menghampiri orang itu. "Gue boleh duduk di sini?" Cowok berkacamata tebal itu mendongak, menatap Ariana yang tersenyum ramah. Cowok itu mengangguk pelan, lalu menatap bukunya lagi. "Berarti boleh, kan?" Ariana segera duduk di hadapan cowok itu. "BTW, nama lo siapa?" "Gue Ariana." Rasanya nggak enak banget kita duduk semeja tapi nggak kenal nama. Ariana mengulurkan tangannya. "Gue udah tahu siapa lo," jawab cowok itu tanpa melihat lawan bicaranya. Ariana mencibir dalam hati karena uluran tangannya tak disambut. Jutek banget sih ini cowok. Masa pesona kecantikan gue nggak mempan sama dia? "Tapi kan gue belum tahu nama lo," balas Ariana. Gadis itu masih mencoba untuk berbicara dengan cowok di depannya, meski tak mendapatkan respon yang baik. "Rian," sahut cowok itu sedikit melirik Ariana. "Ini orang emang jutek, pemalu, atau jangan-jangan takut sama gue?" "Oh, Rian ya?" Ariana mengangguk-anggukan kepalanya. "Lo nggak suka gue di sini, ya? Kok dari tadi diem aja? Gue pindah aja deh kalau gitu." Rian langsung mendongak. "Bukan gitu, emang lo nggak malu deket-deket gue?" Ariana mengernyit bingung. "Kenapa harus malu? Gue kan jelek, culun, nggak populer kayak lo." Ariana melirik sekitarnya. Beberapa orang yang berada di tempat itu sedang curi-curi pandang ke meja yang Ariana dan Rian tempati. Tapi, gadis itu tetap bersikap masa bodoh dengan sekitarnya. Ariana berusaha menahan tawanya agar tidak meledak. Jadi, gara-gara ini cowok itu bersikap antipati kepadanya. Emangnya orang culun itu penjahat sampai harus dijauhin segala? Lo itu bukan culun, cuma kurang percaya diri aja. Jangan insecure, coba lo lebih welcome temen lo pasti banyak, meski nggak semuanya tulus sih. Lagian kenapa sih harus ada diskriminasi kayak gitu? Lo nggak usah terlalu dengerin omongan orang deh kalau cuma bikin sakit hati. Selama kita nggak nyusahin mereka, ya bodoh amat aja. Waktu istirahat itu Ariana tidak jadi membaca buku pilihannya, begitu juga dengan Rian. Mereka malah asyik berbincang dan berbagi cerita. "Lo suka di sini juga kalau istirahat? Atau baru kali ini aja? Soalnya gue hampir tiap hari ada di sini, tapi baru sekarang ngeliat lo." "Gue tiap hari di sini, duduknya juga di sini." Ariana manggut-manggut. "Pantes aja gue nggak pernah lihat lo sebelumnya. Biasanya gue cuma nyari buku di rak depan sampai tengah aja sih, baru sekarang sampai ke ujung. Soalnya buku-buku di sana udah pada gue baca," cengirnya. "Ini serius gue nggak ganggu waktu baca lo, kan? Soalnya malah jadi ngobrol gini." Rian menggeleng. "Gak apa-apa, santai aja. Buku yang gue baca udah beres kok." Ariana tersenyum simpul. "Ya siapa tahu aja kan, gara-gara gue lo nggak jadi baca buku itu," guraunya. Rian membenarkan kacamatanya yang melotot ke hidung mancungnya. Cowok itu tersenyum malu-malu sambil menatap Ariana. Cowok mana yang tidak tersipu-sipu saat didatangi primadona sekolah seperti ini? Apalagi untuk ukuran cowok culun dengan pergaulan terbatas seperti dirinya. Entah mimpi apa Rian semalam hingga bisa mengobrol dengan Ariana seperti ini. Mungkin momen ini hanya akan sekali terjadi seumur hidupnya, jadi ia akan menyimpan momen ini rapat-rapat di ingatannya. "Lo kelas mana sih?"
Serius deh, perasaan gue belum pernah lihat lo sebelumnya. Lo anak baru? Tanya Ariana penasaran. Adrian tertawa kecil. Gue kelas 12 IPA 1, sekolah di sini sejak masuk SMA, jadi yang jelas bukan murid baru. Ariana menyenggol tangan Rian. Gitu dong ketawa, biar makin kelihatan gantengnya, seloro Ariana. Wah, ternyata kelas kita sebelahan ya, sambung Ariana. Wajah Rian langsung merah padam saat dipuji ganteng oleh Ariana. Bagaimana tidak tersipu jika dipuji oleh orang yang disukai sejak lama. Meski maksudnya hanya untuk menghibur saja. Benar, Rian memang sudah memendam perasaan untuk Ariana sejak awal masuk sekolah ini. Hanya saja Rian cukup tahu diri, karena dirinya tidak mungkin bersaing dengan cowok lain yang menyukai Ariana juga. Apalagi ada Mario, pentolan sekolah yang selalu mengintili Ariana. Banyak yang berspekulasi bahwa mereka berpacaran, tapi tak tahu bagaimana yang sebenarnya. Ternyata mereka menyukai jenis buku yang sama juga, tentu saja itu semakin membuat obrolan mereka semakin nyambung. Tak terasa waktu istirahat kala itu sudah habis, keduanya keluar dari perpustakaan. Ariana menarik Rian untuk keluar bersamanya. Kita ke kelasnya bareng aja. Kan sebelahan, biar ada teman ngobrol. Ayo, Rian menggeleng. Jangan, lo ke kelas duluan aja, nanti gue nyusul. Rin, panggil seseorang membuat Ariana dan Rian menoleh. Mario berjalan ke arah mereka, cowok itu langsung merangkul bahu Ariana. Ke kelas yuk, udah bel. Ini siapa? Tanya Mario sembari melirik Rian. Temen baru gue dong, namanya Rian. Mario mengangguk. Hai, gue Mario. Kita duluan ya, kita bareng aja ke kelasnya sama Rian juga. Timpal Ariana. Gak usah, kalian duluan aja, gue masih ada urusan, tolak Rian. Tuh Riannya ada urusan dulu. Ayo kita ke kelas, sahut Mario. Ya udah deh. Ariana melambaikan tangan pada Rian. Cowok itu hanya tersenyum tipis sembari menatap punggung Ariana dan Mario yang semakin mengecil. Kemudian cowok itu berjalan ke arah berlawanan. Akhirnya gue bisa ngobrol secara langsung sama lo, nah, batinnya. Bersambung. 41. Suasana koridor mulai lengang karena sebagian besar siswa sudah masuk ke kelas. Bahkan ada juga sebagian kelas yang sudah memulai kegiatan belajar mengajar kembali. Meski sudah tahu jam pelajaran sudah kembali dimulai, Mario malah membawa Ariana ke kantin. Cekak, tak patut, kerjaan pentolan sekolah ya kayak gini. Kita nggak jadi ke kelas, yo. Tanya Ariana pada Mario yang malah membawanya berbelok memasuki kantin. Lo pasti belum makan siang kan gara-gara kebanyakan makan buku. Tebak Mario. Ariana mencebik kesal. Mana ada kayak gitu. Gue nggak pernah makan buku ya. Lo pikir gue rayap suka makan buku? Gerutunya. Mario tertawa sambil mengacak rambut Ariana. Nggak gitu maksud gue. Itu cuma perumpamaan. Habisnya lo kebanyakan baca buku di perpus. Tapi gak tahu ya kalau lo lapar terus lo cemilin itu buku, hahaha. Ariana mengikut perut Mario, cowok itu meringis heboh sampai rangkulannya pada bahu Ariana terlepas. Cek lebay, kuat banget tenaga lo, Rin. Memar semua ini perut gue. Ringis Mario. Ariana mendengus. Lebay banget, katanya pentolan sekolah. Masa disikut doang kesakitan, payah. Mana yang katanya suka tawuran, bohong ya lo. Enak aja, gue itu kuat ya, kayak gini nih, gue bisa gendong lo. Mario langsung mengangkat Ariana seperti mengangkat karung beras, hingga sampai di kantin. Keduanya terus tertawa bersama tanpa menyadari ada seseorang yang mengikuti di belakang mereka. Orang itu adalah Rian, cowok itu hanya bisa memperhatikan kedua sejoli yang tertawa bersama itu. Dalam hati ia berharap bisa berada di posisi Mario suatu saat nanti. Rian hanya tersenyum kecil sambil memandangi dua orang di depannya, meski ada rasa cemburu di hatinya. Setelah itu Rian berbalik dan berjalan menuju kelasnya. Bisa berbincang dengan Ariana saja sudah sangat menyenangkan untuknya. Mario baru menurunkan Ariana setelah keduanya sampai di salah satu bangku kantin. Ariana memegang kepalanya yang sedikit pusing. Lo gila ya, kalau gue muntah gimana? Nanti gue obatin sampai sembuh. Timpal Mario cuek. Ayo buruan lo mau pesen apa? Keburu ketahuan guru entar, sambung Mario. Ariana geleng-geleng. Parah lo, masa ngajarin temen sendiri bolos? Cekak,
Calon penerus bangsa macam apa ini? Ucapnya dramatis. Mario mendengus. Kayak baru pertama kali aja gue ajak bolos. Lagian ini bukan bolos, cuma izin sebentar. Ariana memutar bola matanya malas. Sama aja itu namanya bolos. Bambang, gara-gara temenan sama lo gue jadi sering bolos tahu. Kalau gue nggak lulus gimana? Emang lo mau tanggung jawab? Tanya Ariana sambil melotot. Tanggung jawab dengan cara nikahin lo. Ya gue maulah. Ayo kalau mau nikah sekarang juga gue siap. Ngarang aja lo. Udah. Ayo buruan pesen makanan. Gue nggak bantuin lo ya kalau misalkan nanti kita ketahuan guru. Itu salah lo karena kelamaan mikir. Ish enak aja. Kan lo yang ngajak gue bolos. Udahlah gue aja yang pesenin makanan. Nungguin lo keburu kita ketahuan. Mario berdiri dan berjalan menuju salah satu stand penjual makanan. Nah gitu dong dari tadi. Kan lo juga udah tahu kesukaan gue apaan. Balas Ariana. Gadis itu membuka ponselnya, ada banyak notifikasi tawaran menjadi model di beberapa tempat. Gadis itu membuka dan membacanya satu persatu. Memiliki paras yang rupawan dan kebetulan berasal dari salah satu keluarga yang cukup terpandang membuat Ariana lebih mudah memasuki dunia entertainment. Meski Ariana juga pernah menjadi pemenang kontes modeling, tapi tetap saja dirinya akan lebih dikenal dengan nama belakangnya. Jika dirinya lolos casting nanti, Ariana berniat melepas nama belakangnya untuk nama panggungnya. Gadis itu ingin dikenal sebagai dirinya sendiri, bukan karena nama belakangnya. Mario kembali dengan membawa nampan besar berisi 2 mangkuk mie ayam dan 2 gelas es teh manis. Silahkan dinikmati. Ariana menyimpan ponselnya. Makasih, Mas. Seloro Ariana. Waduh, asyik-asyikan makan di sini ya kalian. Bukannya masuk kelas. Suara itu sontak membuat Ariana dan Mario menghentikan kegiatan makannya. Yaelah lagi enak-enak juga. Ganggu aja. Siapa sih? Wina, lo, ucap Ariana dan Mario serempak. Mereka pikir yang memergoki mereka adalah guru piket yang biasanya berkeliling mencari siswa bolos seperti mereka ini. Ternyata yang mengagetkan mereka adalah Wina. Dasar, Wina berkacak pinggang sambil geleng-geleng. Kalian mau bolos nggak ngajak-ngajak gue? Kalian biarin gue merana di kelas, sedangkan kalian enak-enak pacaran di sini. Mario berdecak, yaelah lebay banget lo, udah sana pesen makanan daripada bawel. Tapi lo yang traktir, ya. Mario mengangguk, Wina langsung bersorak girang. Setelah ketiga selesai makan, mereka kembali ke kelas. Hari ini Dewi Fortuna sedang pada mereka, karena sampai mereka menghabiskan makanan dan kembali ke kelas, tidak ada satupun guru yang memergoki mereka. Enak banget kan? Tapi nggak boleh dicontoh. Dosa. Kebetulan juga mereka satu kelas, dan saat kembali ke kelas, guru yang tadi mengajar sudah pergi, dan akan berganti pelajaran lain. Sungguh kebetulan yang menyenangkan, tapi nggak boleh dicontoh sama generasi penerus bangsa ini. Bel pulang sekolah sudah berbunyi, semua siswa bersorak gembira. Setelah guru menutup jam pelajaran hari itu, semuanya langsung membereskan barang bawaan mereka. Mario, Wina, dan Ariana berjalan bersama menuju parkiran sekolah. Rin, lo pulang bareng gue aja ya. Tawar Mario saat mereka sudah sampai di parkiran sekolah. Gue kan bawa motor, terus motor gue gimana? Tanya Ariana sembari memasang helm di kepalanya. Mario berdecak, kan ada Wina, biarin aja dia yang bawa motor lo. Lo kan tahu sendiri dia itu ceroboh. Kalau motor gue lecet gimana? Enak aja ya lo ngatain gue. Sahut Wina, nanti gue yang bawa ke bengkel, tenang aja. Timpal Mario, udahlah serahkan motor sama gue biar bisa pacaran sama Mario. Ariana berdecih, jangan ngarang cerita, nih bawa motor gue jangan sampai lecet. Gadis itu menyerahkan kunci motornya pada Wina, lalu menaiki motor Mario. Saat melewati gerbang sekolah, Ariana melihat Rian yang akan memasuki mobil jemputannya. Udah mau pulang juga, Ian? Tanya Ariana pada Rian yang kebetulan juga sedang melihat ke arahnya. Iya, jawab Rian singkat. Dalam hati cowok itu bertanya, apakah dirinya bisa mengantar Ariana pulang suatu saat nanti. Bersambung, 42. Setelah hari itu, Ariana dan Rian lebih sering bertemu di perpustakaan. Tak jarang Ariana meminta Rian untuk menemaninya di perpustakaan. Jadi, dia tidak perlu menyeret Wina untuk menemaninya.
Apalagi jika meminta ditemani oleh si berandal Mario, mana mungkin dia mau menginjakan kakinya di perpustakaan. Tentu saja Rian sangat antusias menemani Ariana, tapi cowok itu tidak mungkin memperlihatkan euforianya. Ya malulah, di depan doi harus jaga image dong. Kebetulan cowok itu juga memang suka mendekam di perpustakaan. Sebenarnya, Rian sering melihat Ariana di perpustakaan, tapi ya boro-boro nyamperin terus nyapa doi, bisa lihat doi dari jarak dekat aja udah dakdikduk parah. Apalagi kalau doi ngeliatin balik, bisa sampai jumpalitan itu jantung. Makanya pas Ariana nyamperin Rian kemarin itu kayak mimpi di siang bolong untuk cowok itu. Sebenarnya, Rian sudah lebih dulu melihat Ariana, tapi ya mana tahu kalau doi bakal nyamperin dia. Waktu itu, Rian diam saja bukan karena merasa terganggu dengan kehadiran Ariana, tapi karena grogi parah. Sekarang, kedua siswa itu juga sedang berada di perpustakaan. Ariana bahkan tak segan mengajak Rian langsung ke kelas begitu bel istirahat berbunyi. Tentu saja gadis itu mendapat tatapan aneh dari teman sekelas Rian. Bahkan Mario dan Wina juga ikut heran, untuk apa Ariana menghampiri cowok cupu itu. Dengan lantang Ariana menjawab, gue mau ke perpus bareng sama dia, Rian kan temen gue juga. Rian refleks menarik Ariana keluar kamarnya, karena malu menjadi tontonan siswa sekelasnya. Emang gue yang gak lihat atau emang lo gak pernah ke kantin? Tanya Ariana membuka pembicaraan. Gue emang gak pernah ke kantin. Sebenarnya gue kurang suka keramaian, jawab Rian. Oh, pantes aja. Ariana mengangguk. Berarti lo suka bawa bekel. Kan gak mungkin lo gak pernah ke kantin, dan gak makan juga. Rian mengangguk mengiyakan. Gue emang bawa bekel setiap hari. Ariana bertanya, emangnya gak ribet kayak gitu? Kan berat juga bawanya. Dirinya yang perempuan saja malas membawa bekal seperti itu. Nah ini cowok yang biasanya penuh gengsi malah tiap hari membawa bekal. Rian menggeleng. Enggak lah, kan udah biasa juga. Ariana manggut-manggut mengerti. Kalau sekarang lo bawa bekel. Rian mengangguk. Ya udah makan bareng gue, mau nggak? Bukan di kantin, tapi di taman belakang. Tawar Ariana. Rian membenarkan kacamatanya yang sedikit melorot. Itulah ciri-cirinya jika sedang gugup. Tapi, Ariana langsung memotong ucapan cowok itu. Nggak ada tapi-tapian, pokoknya tunggu di taman belakang. Gue ke kantin dulu, tenang aja gue nggak bakal lama. Ariana menutup bukunya, seraya berdiri. Gue ke kantin beli makanan, lo ke kelas ambil makanan lo. Nanti kita ketemu di taman belakang. Pesannya sekali lagi, sebelum keluar dari perpustakaan. Rian menuruti perkataan Ariana dengan datang ke taman belakang sekolah. Tapi saat tiba di sana, Rian tidak menemukan Ariana. Jadi cowok itu menunggu Ariana di salah satu bangku taman. 15 menit menunggu, Ariana tak kunjung datang juga. Rian mulai risau, apakah Ariana melupakan janjinya? Atau mungkin gadis itu bertemu Mario, sehingga tidak jadi menemuinya. Di tengah kekalutannya, ada seseorang yang menepuk bahu cowok itu. Dor, lama ya nungguin gue, tanya Ariana setelah mengejutkan Rian. Gadis itu langsung duduk di samping Rian. Wajah mendung Rian langsung berbinar saat melihat Ariana. Kirain gak jadi makan bareng. Ariana menyenggol bahu Rian. Ya jadi dong. Masa enggak? Kan gue yang ngajak. Maaf. Ya lama. Tadi gue ke toilet dulu soalnya. Hehehe. Rian tersenyum grogi. Iya gak apa-apa santai aja. Lo bekel apaan? Tanya Ariana sembari menyesap jusnya. Gadis itu hanya membeli siomay dan jus alpukat di kantin tadi. Rian membuka wadah bekalnya. Cuma nasi sama teriyaki doang, jawab cowok itu. Ariana memekik heboh. Keren, makanan rumahan ala lo itu kayak makan di restoran tahu. Teriyaki itu makanan kesukaan gue. Gue udah lama gue nggak makan teriyaki. Mau coba? Tanya Rian ragu-ragu. Emangnya boleh? Gak usah lah. Masa gue yang ngajak lo makan? Bikin lo nunggu lama, terus minta makanan lo juga. Gak tahu diri banget gue. Rian menggaruk pelipisnya. Gak apa-apa kok, kalau mau ambil aja. Serius nih, kalau gue habisin, gimana? Gurau Ariana. Rian mengangguk kaku. Gak apa-apa juga, serius deh. Kalau bucin emang beda, ya. Dia rela kelaparan demi pujaan hati. Ish, lo baik banget sih. Ya udah gue coba sedikit ya. Ariana menyuap sesendok bekal milik Rian.
Enak banget. Bikinan siapa? Nyokap lo. Puji Arisan setelah menelan makanannya. Rian menggeleng. Itu masakan gue, resep baru sih, gue baru pertama coba. Ini lo masak sendiri. Beneran, enak banget. Cocok lo kalau jadi chef. Puji Ariana setelah menyuap kembali bekal Rian. Aduh, katanya nyoba sedikit. Kok malah kebablasan? Rian berusaha menutupi wajahnya yang memerah karena pujian Ariana dengan mengalihkan pandangannya. Wah, jarang-jarang lo ada cowok bisa masak. Boleh dong kapan-kapan masakin gue. Rian berdeham pelan, kemudian mengangguk. Boleh, mau dimasakin apa? Serius nih lo bisa masak apa aja? Gue sih yang penting enak, halal, dan bikin kenyang. Canda Ariana sambil tertawa. Tanpa gadis itu sadari, Rian menatapnya lekat. Sayangnya hari itu adalah terakhir kalinya Ariana menghampiri Rian, karena mulai keesokan harinya gadis itu mulai sibuk casting. Entah lupa atau bagaimana setelah hari itu mereka seperti orang yang tidak saling mengenal. Rian juga tidak pernah berusaha menemuinya, karena cowok itu sadar diri merasa dirinya tidak pantas berada di dekat Ariana. Semakin lama, gadis itu semakin populer. Semakin banyak yang mendekatinya, itu membuat Rian semakin mundur teratur. Awal-awal, beberapa kali Ariana berusaha menghampiri Rian, tapi cowok itu malah pura-pura tidak melihatnya. Awalnya Ariana sedih, tapi lama-kelamaan dia tidak terlalu memikirkannya karena aktivitasnya semakin padat. Tak terasa waktu semakin cepat berlalu, kini Ariana sudah lulus SMA. Jadwal syutingnya mulai padat, gadis itu juga merekrut Wina, sepupunya untuk menjadi manajernya. Di kampusnya gadis itu juga menjadi primadona, selain karena ia berasal dari keluarga kaya raya dan parasnya yang menawan. Karirnya yang semakin gemilang juga menunjang popularitasnya. Banyak sekali yang ingin panjat sosial dengan mendekatinya. Sejak saat itu Ariana mulai membatasi pergaulannya karena malas menanggapi orang-orang seperti itu. Bersambung.